Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fadil Asmi dengan NIM 112111259. Di sini saya akan menyelesaikan soal regresi berganda yang akan dikerjakan menggunakan aplikasi SPSS. Selanjutnya nomor 1. Di sini ada pertanyaan, PT Maju Damai beberapa bulan ke depan akan gencar-gencarnya mengadakan promosi sebuah handphone di berbagai daerah dengan membuka stand di berbagai daerah berikut ini. Datang mengenai penjualan, biaya promosi, dan luas stand yang dikeluarkan di 20 daerah. Analisis data berikut ini dengan mencari data sendiri atau membuat sendiri. Next, langsung kita buka aplikasi SPSS, kita klik variable view untuk memasukkan variabel-variabel yang dibutuhkan. Di sini ada daerah, penjualan, promosi, dan stand. Seperti video saya pada sebelumnya, bisa diikuti ya teman-teman. Terus kita ini ganti jadi spring. Desimalnya kita ganti 0 semua. Terus ini kita ganti scale. Kalau sudah, kita klik data view dan masukkan semua datanya. Lalu kita klik analyze, kita klik region. Setelah region lalu linear. Masukkan penjualan pada variabel dependent. Next-nya, masukkan promosi dan stand ke variabel independent. Lalu untuk daerah kita masukkan ke case labels. Lalu kita klik menu statistik. Kita centang semua ya teman-teman. Kita klik kalau sudah, kita klik continue. Klik plots. Lalu pilih histogram. Lalu continue. Pada bagian option entry kita isi 0,05 dan removal 0,10. Jika sudah, klik continue lalu OK. Hasil deskriptif statistik dari 20 data penjualan promosi dan stand, rata-rata penjualan 289,50 dengan standar defisiasi 60,120. Untuk promosi rata-rata penjualan sebesar 32,75 dengan standar defisiasi 5,159 dan standar rata-ratanya 163,55 dan stand rata-ratanya 163,55 dengan standar defisiasi 41,501. Lalu pada bagian correlation, nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,035 antara penjualan dan promosi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan promosi adalah sangat rendah. Nilai korelasi menunjukkan angka sebesar negatif 0,232 antara penjualan dan stand. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan stand adalah sangat rendah. Kolom R menunjukkan angka koefisiensi korelasi yaitu sebesar 0,236. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat rendah. Kolom R square sama dengan 0,056 merupakan kuadrat dari nilai korelasi. R square juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa usia dan pengalaman kerja dapat menjelaskan penjualan sebesar 5,6% dan 94,4% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Kolom stand error estimate sebesar 61,758 menunjukkan bahwa nilai rata-rata seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini kurang baik digunakan karena standar defisiasi pada standar error ini lebih besar dibandingkan dengan standar defisiasi penjualan sebesar 50,126. Untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B yaitu kolom unstandardized
koefisien dari kolom B ini didapat konstan 328,410, sedangkan nilai koefisien variabel promosi sama dengan 0,503 dan koefisien variabel stand sama dengan negatif 0,339, sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi seperti Y sama dengan negatif 328,410 ditambah 0,503 kali X1 ditambah negatif 0,339 kali X2, di mana X1 merupakan variabel promosi dan X2 merupakan variabel stand. Untuk histogram, kasus di atas adalah seperti yang tertera di layar nanti ya teman-teman. Nah, ini data histogramnya teman-teman pada kasus yang tertera di layar. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Suatu perusahaan memiliki data usia, income salesperson, dan pengalaman kerja sebagai sales. Perusahaan itu ingin membuat model regresi berganda untuk memprediksi income berdasarkan usia dan pengalaman kerja. Sebagai data dilihat pada tabel di bawah ini. Tentukan koefisien dari persamaan regresi berganda dan tentukan apakah koefisien yang diperoleh signifikan, lalu pula estimasi untuk seorang sales yang berusia 40 tahun dengan pengalaman kerja 11 tahun. Gunakan alfa sama dengan 0,05. Lanjut, kita buka aplikasi SPSS. Kita klik variable view. Terus kita masukkan variabel-variabel yang dibentukkan. Di sini ada usia, pengalaman kerja atau PK ya teman-teman, lalu ada income. Desimalnya kita ganti jadi 0 semua, lalu penyesuaian columns dan measure-nya kita ganti scale. Langsung ke data view, kita masukkan data yang tadi, lalu kita klik analyze, kita pilih regression lalu linear. Masukkan income pada variable dependent. Selanjutnya masukkan usia dan pengalaman kerja ke variabel independent. Lalu kita klik menu statistik. Kita centang semua ya teman-teman. Kita klik continue apabila sudah checklist semua. Klik plot, lalu pilih histogram. Lalu continue. Pada bagian option entry, kita masukkan 0,05 dan removal 0,10. Jika sudah, klik continue, lalu OK. Hasil deskriptif statistik dari 11 data income, usia dan pengalaman kerja rata-rata income sebesar 77263,64 dengan standar deviasi 13723,431. Untuk usia rata-ratanya 39 dengan standar deviasi 4,879 dan pengalaman kerja rata-ratanya 8,64 dengan standar deviasi 2,908. Lalu pada bagian correlation, nilai korelasi menunjukkan angka sebesar negatif 369. Hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan antara income dan usia. Nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,273 antara income dan pengalaman kerja. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara income dan pengalaman kerja. Next-nya kita buka ke variabel enter removal ya teman-teman.
Menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,377. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat rendah. Kolom R² sama dengan 0,142 merupakan kuadrat dari nilai korelasi R², juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa usia dan pengalaman kerja dapat menjelaskan penjualan sebesar 14,2% dan 85,8% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Kolom standar error of estimate sebesar 14212,027 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data menyimpan dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini kurang baik digunakan karena standar deviasi pada standar error ini lebih besar dibandingkan dengan standar deviasi income. Untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom unstandardized coefficient. Dari kolom B ini didapat konstan 115724,575, sedangkan untuk nilai koefisien variabel usia sama dengan negatif 889,216 dan koefisien variabel pengalaman kerja sama dengan negatif 437,858, sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi seperti berikut ini. Y sama dengan 115724,575 ditambah negatif 889,216 kali X1 plus negatif 437,858 X2, di mana X1 merupakan variabel usia dan X2 merupakan variabel pengalaman kerja. Setelah ini akan ditayangkan histogram dari kasus di atas ya teman-teman, dan akan tertera pada layar. Untuk histogram kasus di atas tertera pada layar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.